Hampir-hampir saya tidak mendapatkan yang namanya dukanya, Mas. Kenapa? Semuanya suka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamin. Saya dari Sulawesi Selatan. Background saya adalah seorang engineer. Saya seorang sarjana teknik sipil. Sebelumnya saya adalah seorang kontraktor atau konsultan yang melalang buana di dunia konstruksi. Namun seiring waktu berjalan, usia bertambah, saya kemudian hijrah dari dunia konstruksi ke agrobisnis. Saya mulai hijrah itu sejak tahun 2016, ya. Sejak tahun 2016. Jadi dunia konstruksi itu, Mas, bagus, tidak salah. Cuman ini kan pilihan. Ini pilihan. Nah, itulah yang membuat, apalagi keluarga saya juga backgroundnya adalah seorang petani, ya. Keluarga saya ada yang insinyur pertanian dan sebagainya. Di situ saya banyak belajar. Lalu kemudian saya datang ke desa-desa, saya melihat, loh, petani ini kok sehat-sehat semua. Padahal kalau dari sisi penghasilan biasa-biasa saja, kok mereka bisa bahagia. Itu yang membuat saya tertarik gitu loh, Mas. Mungkin lewat dunia pertanian ini saya bisa memberi, atau dalam agama Islam namanya bermuamalah. Lalu kemudian datang pandemi ini, Mas. Nah, semakinlah memotivasi saya untuk hijrah dari dunia konstruksi ke dunia agrobisnis. Kenapa? Karena semakin banyak orang tinggal di rumah, dan semakin banyak orang tinggal di rumah itu butuh makan. Gitu loh, Mas. Semakin banyak yang mengkonsumsi beras, akhirnya juga ngopi juga kan, terutama bapak-bapak yang merokok apa semua. Nah, inilah yang membuat dua sisi ini yang membuat saya semakin antusias untuk mengembangkan sebagai pebisnis. Bahkan insya Allah nanti di Sidrap ini kami ingin mengemas jadi beras premium, dan betul-betul full organik, ya. Rencananya kayak gitu. Mudah-mudahan berhasil, Mas. Gitu, Mas. Lah, saya sendiri pernah punya karyawan sampai 20 orang. Di tahun 2002, 2003 ada beberapa 4 orang karyawan saya udah saya gaji 6 juta. Ya. Di dunia konsultan dulu saya rata-rata per tahun punya proyek minimal 2 miliar. Ya. Di dunia konstruksi saya per tahun itu rata-rata kurang lebih 25 miliar. Ya, minimal itu, Mas. Cuman di dunia pertanian ini hasilnya sih nggak banyak sebenarnya, ya, tapi cukup. Kenapa saya katakan cukup? Karena dia berkah, ya. Jadi ternyata keberkahan itu membuat semuanya jadi cukup. Saya mau kemana-mana keliling Indonesia adalah dananya dan sebagainya. Itu yang membuat saya happy, Mas. Nah, happy ini membuat saya sehat, itu, Mas. Saya pertama kali terjun di perkopian. Karena memang saya sudah merintis kopi ini cukup lama, ya. Yang kedua, saya memang hobi minum kopi. Lalu kemudian saya pelajari kopi ini. Oh, ternyata yang terpenting itu di hulunya, Mas. Di hulunya. Di hulu ini adalah di sektor penanaman pohon kopi itu sendiri. Bagaimana kopinya bisa berkualitas, bagaimana metiknya metik merah. Lalu kemudian bagaimana membuat kopi ini berkualitas. Itu namanya specialty. Gitu loh, Mas. Jadi saya mulai dari kopi, lalu kemudian saya bergeser ke padi sawah. Rencananya juga nanti ini kita, bukan rencana, sudah ada mulai penanaman bibit kopi yang ada di Manipi di Kabupaten Sinjai, dan ada teman satu di Garut, ya. Hampir-hampir saya tidak mendapatkan yang namanya dukanya, Mas. Kenapa? Semuanya suka. Jadi nggak bicara duka lagi, Mas. Semua bicara suka. Banyak senengnya. Kalau di dunia perkopian udah banyak, udah ada di Kabupaten Nrekang, terus kemudian di Kabupaten Mamasa, ya. Itu sudah ratusan hektar. Kalau di dunia pertanian padi sawah juga cukup, udah ratusan hektar juga.
harapan kita sih bagaimana supaya petani paling pertama adalah meningkatkan kesejahteraannya di masa pandemi sekarang ini. Saya pernah mendapatkan hasil itu khususnya di Kabupaten Sidrap ya, di Bendore itu sampai 12 ton. 11, sekian, hampir 12 ton. Dari awalnya cuma 6-7 ton. Omset kopi ini karena sekarang ini saya banyak mobile, lalu kemudian saya serahkanlah kepada anak saya. Saya sudah pernah kirim ke Dubai, ya. Saya juga pernah kirim ke Mesir, walaupun nggak banyak-banyak ya. Untuk lokal, untuk regional itu daerah Jawa, terus kemudian di Sulawesi, sampai di Papua saya udah pernah kirim, Mas. Jadi gini, Mas. Apa yang saya lakukan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini semakin memberikan motivasi kepada saya untuk menggalakkan dunia pertanian dengan menggunakan pupuk organik cair. Untuk seluruh petani Indonesia, mari kita back to nature ya, kembali kepada alam, kembali kepada bagaimana mensejahterakan. Jadi petani itu sebenarnya bukanlah buruh, tetapi dia adalah pebisnis. Nah, seorang pebisnis tentu dia berhitung daripada dampak yang bisa ditimbulkan, jadi efek baiknya. Nah, dampak yang bisa timbul adalah peningkatan produktivitas. Contohnya saat ini saya telah mengembangkan brand kopi namanya The Jamin Coffee, di mana pohon-pohon kopi yang baik yang ada di Enrekang maupun yang ada di Toraja maupun yang ada di Manipi di Sinjai, insya Allah itu semua menggunakan pupuk organik ya. Nah, saya sendiri memilih pupuk organik ekstragen. Kenapa? Karena ekstragen adalah sehat tanahku, melimpah hasilku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.